Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah? "Lau annakum tatawakkalu 'ala Allah haqqa tawakkulih." Kalau seandainya kalian itu betul-betul berpasrah kepada Allah sepenuhnya, la razaqakum, niscaya Allah yang akan pasti menjamin semua rezeki. Coba, kalau bapak bangun tidur yang dipikirin apa? Bangun tidur yang dipikirin apa, Pak? Kerja. Yang dipikirin? Kerja. Bu, ibu. Ini tadi bu ibu, Pak. Pesaren. Oh, nyedang arah itu. Nyedang itu. Ya, nyedang. Pola nyedang, Bu. Bu, bangun tidur yang dipikirin apa? Pici. Uang lagi, duit lagi. Pak, mau tidur yang dipikirin apa? Mau tidur yang dipikir duit, bangun tidur yang dipikir duit. Pusing. Tuh lihat burung. Kata Rasulullah, coba kalian belajar sama burung itu. Lau annakum tatawakkalu 'ala Allahi haqqa tawakkulih. Kalau seandainya kalian belajar tawakal, berserah, berpasrah diri kepada Allah sepenuhnya, la razaqakum kama tarzuqut tayr, kama yarzuqut tayr, maka niscaya Allah akan menjamin rezeki kalian sebagaimana Allah menjamin rezekinya burung yang sedang terbang itu. Taghdu himasa wa taruhu bitana. Berangkat dalam keadaan perut kosong, pulang dia kenyang. Kenapa kita harus takut itu? Kenapa kita selalu merisaukan harta, rezeki? Kenapa kita selalu memikirkan itu? Apakah kemudian ketika kita berpikir seperti itu, kita semakin cemas, semakin takut seperti itu, kemudian Allah akan menambah? Tidak. Kita ini sore ini dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan sehat, itu rezeki besar, Pak. Coba, bapak-bapak, seandainya Allah ngasih rezeki 1 triliun, seandainya dulu, Pak, ini ngarep bener mukanya ini. Seandainya Allah ngasih uang 1 triliun, mau? Wah, itu daftar duluan ibu itu. Ternyata ibu sama suami sama-sama mata duitan, Pak. 1 triliun tapi nggak boleh kentut 1 minggu, mau? Nah, masalahnya di situ. Kalau kita mengukur rezeki dengan jumlah uang, kurang. Maka ketika berpikir kurang, kadang-kadang sampai nggak pulang. Kadang-kadang waktunya sholat sampai lupa. Berapa banyak rezeki yang Allah kirimkan kepada kita, tapi kemudian itu menjadi sia-sia di tangan kita. Bapak dikasih sehat itu udah luar biasa, Pak. Banyak orang yang memiliki rezeki yang banyak, tapi hari ini sedang sakit. Tuh di rumah sakit. Kalau Bapak tanya sama mereka, apakah mereka nggak punya uang? Banyak. Mereka sampai jauh-jauh datang dari Pontianak ke Malaysia, datang ke Singapura, datang ke negara lain hanya untuk memastikan kesehatannya. Banyak orang itu mau beli kesehatan tapi tidak dapat membeli kesehatan. Maka kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh." Ada 2 nikmat besar yang selalu dilalaikan oleh kalian manusia. 2 nikmat besar yang kalian lalaikan. Ketika itu hilang baru kalian mikir. Yang pertama as-sihhah wal faragh. Yang pertama sehat, yang kedua sempat. Kita ini udah sehat. Karena kita sehat berarti kita kaya. Sebab banyak orang kaya tapi nggak sehat. Saya punya teman masih ada di Pontianak ini, pengusaha besar, Pak. Tiap hari dia tuh tiap pagi jam 8, jam 9 dia itu terima setoran sekitar 400 juta tiap pagi. Sering saya diajak jalan. Saya kalau diajak jalan orang banyak duit suka saya, Pak. Ya kalau yang ngajak nggak banyak duit nggak apa-apa lah. Sama-sama susah berarti kan. Paling
Pak, saya tiap pagi sama teman saya sampai hari ini. Tiap pagi saya tiap jam 8, jam 9 sering ketemu. Tapi berapa minggu ini saya nggak ketemu karena saya sibuk. Tiap pagi kalau ketemu dengan dia itu yang ada di koper itu 400 juta tiap pagi itu. Tapi ternyata dia tuh nggak bisa menikmati itu. Kenapa? Dokter memvonis dia tidak boleh makan yang aneh-aneh. Yang senang siapa? Saya. Pak, ini kayaknya nakutin nih Pak. Kalau Kiai Zabur nggak apa-apa, tenang-tenang aja di YouTube Kiai. Insya Allah Kiai nggak bakal kuat, biar kami saja. Tiap pagi 400 juta nih Pak. Tapi mau makan aja nggak bisa. Saya tanya, Bang, kebetulan orang Sumatera dia. Apalah Bang, ini kan orang Sumatera Barat Pak. Apalah Bang, ini tidak bisa makan. Macam mana ambo nak makan? Bagaimana saya mau makan? Makan daging sedikit, langsung naik darah. Makan daging sedikit, darahnya naik. Minum gula agak manis sedikit, kemudian gula darah naik, nanti saya sakit. Makan yang agak sedikit pedas, perut sakit. Agak sedikit tawar, tenaga indah aduh. Makan yang macam begini, begitu indah boleh, ambo. Susah ambo punya hidup. Setiap hari dia kumpulin 400 juta. Sementara satu hari saya belum tentu dapat 40.000. Dia banyak duit tapi tak sehat. Saya sangat sehat tapi nggak punya duit. Saya lebih memilih mana ya? Kalau Ustaz Muhammad pilih mana itu? Pilih banyak duit tapi tak sehat atau sedikit tapi nggak punya duit? Pintar amat awak. Susah memang hidup ini, maka kata Nabi, dua nikmat yang selalu kalian lalaikan, sehat, kedua sempat. Ketika kalian sehat, kalian tidak sempat. Tapi ketika Allah memberikan peluang dan kesempatan, kalian sedang tidak sehat. Banyak di antara kita punya kesempatan berbuat baik, datang silaturahim, datang kepada tetangga dalam kebaikan, tapi kita menolak. Tapi ketika kita sakit, ternyata kita minta tolong sama tetangga. Tuh, ingat pesan ambo, ya, ingat pesan gula tretan. Nih kisah non muslim nih, tretan daya. Rabetin kepada orang yang baik. Paham Pak? Paham Pak? Bahasa Madura paham sampean? Anggu tak ngerti. Pak DPD paham enggak? Pak DPD? Pak BPD paham ya? Hah? Tokang jangan aku bangunan Pak. Enggak apa-apa Pak. Bahkan Nabi melarang kita nyakitin beliau nih Pak. Man adza dzimmiyan faqad adzani wa man adzani faqad adallah. Barang siapa yang menyakiti hati non muslim yang tidak mengganggu kalian, leki pana jemaah aja pakai kewi sambian tanding haram. Ini Pak, saya sampaikan hukum untuk saudara-saudara saya Pak. Barang siapa yang menyakiti hati non muslim yang tidak mengganggu kalian, kata Nabi, berarti dia sedang memusuhiku dan menyakitiku. Itu pesan Nabi Pak. Dan barang siapa yang memusuhi dan menyakiti hatiku, kata Nabi, berarti kalian memusuhi Allah. Yang menciptakan beliau-beliau ini Allah. Kita diciptakan Allah sama sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah. Walaupun berbeda iman, itu bukan persoalan. Yang penting kita hidup rukun dan damai sebagaimana ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih contoh Pak. Nabi itu pernah menikahi wanita non muslim yang kemudian diislamkan. Yang pertama namanya Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Sofiyah itu bapaknya Yahudi, pembesar Yahudi di kota Madinah, dinikahi oleh Nabi dan diislamkan. Sampai meninggalnya mertua Nabi yang bernama Huyai bin Akhtab tidak masuk Islam. Yang kedua namanya Maria Al-Qibti.
Siapa Maria? Perempuan Mesir yang beramal Kristen Koptik hari ini, namanya Koptik. Karena bahasa Arab disebut Kipti. Sampai meninggal mertua Nabi yang di Mesir itu tidak masuk Islam. Tapi Nabi menghormati. Karena apa? Hubungan kemanusiaan yang harus dijaga secara baik. Maka terima kasih saudara-saudaraku, saudara-saudara Nasrani yang mau menerima saudara-saudara kami Muslim yang ada di kampung Jelau ini. Mudah-mudahan tetap saling menjaga kerukunan di antara kita sebagai saudara kemanusiaan dan saudara di dalam kebangsaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini ceramah saya berapa jam, Pak? Jangan lama-lama, Pak, ya. Ini nampaknya Bapak udah mulai lapar kelihatannya ini. Ini udah ngincer-ngincer, wah yang mana nggak keluar ini. Nganu kulo beten lami, Pak. Orang itu abdi itu memalami bapaknya. Yang orang Sunda, kita orang Sunda dangukeun aya pan istri aya bapaknya. Mohon. Saya pakai bahasa Sunda dulu, Pak, ya. Kasihan Babe. Babe ada istrina, aya putrana. Aya putrana ngerti tuh bahasa Sunda? Paham? Iya, positif Sunda ya teh. Dikirain sialeng urusannya mah. Saya itu punya tetangga namanya Apeng, Pak. Kalau ingat cerita Apeng ini saya ketawa terus, Pak. Apeng ini mualaf. Masuk Islam gara-gara bangkrut. Zaman bangkrut gak masuk Islam. Saya seneng sekaligus kesel juga, Pak. Peng, dulu lu bagian kaya lu kagak masuk Islam, Peng. Pas bagian kere kayak gini lu masuk Islam, itulah dia, kan? Islam kan ngajarin sabar. Orang ngajar orang tua, Peng. Nah, jadi macam mana lah, Peng? Itulah. Dulu aku waktu masih kaya, aku tak mau masuk Islam, guru gitu deh. Karena zaman tuh aku masih banyak duit, gitu. Pas bagian aku bangkrut susah mau aku masuk Islam, gitu. Jadi ceritanya begini, Pak. Apeng itu pengusaha besar, sukses, bangkrut gara-gara bisnis sama Ameng. Apeng sama Ameng dulu kawan baik, tapi Apeng menjadi bermusuh dengan si Ameng nih gara-gara Ameng dia tipu dia katanya. Dia tanya, kenapa kau ini bangkrut, Peng? Itu gara-gara si Ameng. Apa kan si Ameng? Ameng dia punya tipu aku. Lama-lama aku jadi bangkrut, gulung. Maka aku masuk Islam gara-gara Ameng. Jahil. Jadi ceritanya jamaah laporan, guru, si Apeng tuh kalau tiap sembahyang tak mau baca amin dia. Hah? Apeng mana? Apeng walap. Kenapa enggak amin? Tak tahu, benci sama amin kata dia. Akhirnya suatu subuh pucuk dicinta ulan dan timbuk. Indak dicari dia datang. Tidak saya cari, Apeng datang. Kemana aja kamu, Peng? Itu tulah gulu aku cari tuan gulu tak ketemu. Gulu nih sibuk celama terus. Orang lain bikin pintal, ngai punya tetangga tak bikin pintal sama gulu katanya. Oh, macam mana lah? Peng gini, Peng sini kau duduk. Aku dengar dari jamaah lain tiap kali sembahyang kau tak baca amin. Macam mana lah kata dia. Tak boleh. Kalau tak baca waladhdallin, kau baca amin. Itulah aku bukan tak tahu. Aku bangkrut tuh gara-gara Ameng. Peng, bukan Ameng itu tahu. Ya ngapa pula kau tak baca Ameng? Kalau aku baca Ameng, nanti ditipulah aku lagi ya. Gara-gara Ameng yang bikin dia bangkrut sampai sholat pun tak mau baca amin, Pak. Masalahnya di mana? Masalahnya tidak ngaji. Nah ini penting bagi kita. Terima kasih Ustadz Muhsin yang sudah
mendampingi saudara-saudara kita mu'allaf di sini, kemudian mendidik mereka di dalam hal ilmu agama. Itu. Jadi kan kalau pemimpinnya beragama, alhamdulillah. Pak wakil camatnya beragama, alhamdulillah. Yang DPRD-nya beragama, alhamdulillah. Yang DPD-nya beragama, alhamdulillah. Semua yang didasari dengan agama, insya Allah hidupnya lebih baik. Maka hari ini kita sebagai makhluk yang beragama, makhluk yang bertuhan, tentu kita pertama harus mensyukuri nikmat iman yang Allah tetapkan di dalam hati kita masing-masing. Tinggal bagaimana kita amalkan dalam kehidupan, baik itu yang bersifat ibadah mahdhah, ibadah yang sifatnya pribadi, hubungan kita dengan Allah, baik itu salat, puasa dan seterusnya, ataupun ibadah ghairu mahdhah yang tidak bersifat langsung kepada Allah, yang tapi bersifat amaliyah, yang bersifat muamalah dan muasyarah di antara sesama manusia. Saya bersyukur sering bertemu dengan orang-orang baik. Saya sering bertemu dengan orang salih selama kurang lebih 1 bulan 2 bulan terakhir ini, dan insya Allah nanti sampai akhir bulan 11 bulan November saya baru bisa istirahat, Pak. Capek Ustaz? Ya manusianya capek. Tetapi ketika saya mengingat betapa luar biasanya perjuangan Rasulullah Muhammad SAW mendakwahkan Islam, mengajarkan Islam di tengah masyarakat Arab yang tidak memiliki peradaban. Saya jelasin sedikit, Pak, sejarah peradaban kenabian, hubungannya antara Rasulullah Nabi Muhammad dengan Nabi Allah Isa yang saudara yakini sebagai Yesus. Biar sama-sama dapat, Pak. Neser kali dia tunggu jauh. Ya mau bisa ngibagi plastik lah. Buai dalam ay kibat lagi. Imon din saya aja kibat lah. Makai saya pada libur lagi ke buah rumah. Lagi wah perayaan ke dingiang ini. Tentang pulang aja. Paham tak, Pak? Mantar tak paham, Pak? Inilah, Pak, ya. Saya jelasin silsilah kenabian, hubungan Isa alaihissalam dan Rasulullah Muhammad. Nabi Adam itu bapak moyangnya manusia. Tetapi bapak moyangnya manusia yang sesungguhnya, yang menurunkan manusia banyak, itu Nabi Allah Nuh. Ya. Nabi Nuh itu di dalam Injil disebut dengan Noah. Saya jelasin, saya ingetin saja. Kalau bapak dalam Injil mendengarkan atau membaca nama Noah, itu berarti Nuh. Sementara kalau bapak baca Henokh di dalam Injil itu Idris. Kalau bapak baca Abraham berarti dalam Quran itu Ibrahim. Saya jelasin satu-satu. Noah atau Nuh punya 4 anak. Anak yang pertama bernama Kanaan. Kanaan itu ditenggelamkan oleh Allah bersama ibunya karena tidak beriman kepada Noah atau kepada Nuh. Tinggal 3 anak Nuh yang diselamatkan oleh Allah. Yang pertama itu namanya Syam, kemudian dikenal dengan Smith, yang melahirkan bangsa-bangsa Arab yang tinggi besar, berhidung mancung, bermata lebar, dan suaranya besar. Itu bangsa Smith, lahir dari keturunan Nuh, yakni Syam. Berada di mana? Mulai dari Jordania sampai batas Yaman dan sekitarnya, ada kurang lebih 17 negara yang keturunan, bahkan 22 negara. Sekarang yang nomor 2 namanya Ham. Silakan buka di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir Ad-Dimsyaqi. Yafis, anak nomor 3, punya keturunan yang berkulit hitam legam, berbadan tinggi besar, yang kemudian hari ini disebut dengan bangsa Afrika. Itu dari keturunan Ham. Kita ini dari mana, Ustaz? Yang Madura, yang Melayu, yang Sunda, yang Bugis, yang Dayak. Kita satu datuk moyang namanya Yafis, menurunkan anak keturunan bertubuh pendek, bermata sipit, kulit ini keceleng namanya, Pak.
seterusnya, baik bangsa-bangsa Manchu. Di mana orang Manchu? Orang Manchu itu orang Korea dan sekitarnya, orang Jepang, orang Cina yang bertubuh seperti kita itu keturunan dari Ham bin Nuh. Ini bangsa manusianya dulu. Salah satu keturunan yang saya sebut tadi, sekalian belajar sejarah nih Pak. Ini biasa saya sampaikan di kuliah S2 Pak. Saya gratis untuk sampean ini. Tak usah bayar Pak. Kenca kalau Pak lagi berkata. Tadi yang saya sebutkan, Syam punya anak keturunan, salah satu di antaranya bernama Abraham. Silakan buka dalam Injil disebut Abraham, di dalam Quran disebut dengan Ibrahim. Abraham bukan orang Arab, Ibrahim bukan bangsa Arab, tapi orang Irak, disebut dengan bangsa Babylon. Silakan buka dalam Quran disebut dengan Bibabila, Haruta, wa Maruta, ada ayat itu. Ibrahim orang Irak. Monggo Pak. Ibrahim kemudian menikah dengan perempuan Mesir yang bernama Sarah. Kemudian menikah lagi dengan perempuan dari Palestina berbangsa Arab yang bernama Hajar. Nah, ini asal mulanya Pak, Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Dari istri yang bernama Hajar lahir seorang anak laki-laki yang bernama Ismail. Silakan buka dalam Injil disebut dengan Samuel. Dalam Quran disebut dengan Ismail. Ismail punya anak yang bernama Haidar. Haidar punya anak namanya Muqawwam. Putus 30 silsilah, punya anak lagi keturunan yang ke-33 bernama Adnan, yang menjadi cikal bakal Rasulullah yang disebut sebagai bangsa Arab Adnani. Turun sampai ke bawah, saya persingkat saja waktunya ini. Turun sampai ke bawah kepada Abdul Manaf. Abdul Manaf punya anak namanya Hashim. Hashim punya anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak Abdullah, dan Abdullah punya anak namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasulullah keturunan Nabi Allah Ibrahim setidaknya nomor 49. Kalau tidak salah silsilahnya. Sekarang dari ibu yang dari Mesir yang bernama Sarah melahirkan anak bernama Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub, dalam Quran Injil menyebutnya sebagai Jacob. Yakub punya anak 12, Yusuf bersaudara, maka kemudian disebut Bani Israel. Kenapa disebut Bani Israel? Berarti anak keturunan Israel. Siapa yang dipanggil Israel oleh Allah? Yakub alaihi salatu wassalam. Kenapa disebut dengan Israel? Terambil dari bahasa Ibrani yang berakar dari kata Ezrael. Ezra artinya kekasih, El itu Allah dalam bahasa Ibrani. Jadi kalau dalam Injil menemukan kata El, itu mengacu kepada Tuhan. Yakub punya anak 12, Yusuf bersaudara. Salah satu anak Yakub itu yang bernama Yahuda. Yahuda ini kemudian dinisbatkan menjadi nama agama Yahudi. Turun silsilah sampai nomor sekian, punya keturunan namanya Saul. Saul punya anak namanya Daud yang menjadi nabi, dalam Injil disebut sebagai the King of David. David atau Daud punya anak namanya Sulaiman, Injil menyebutnya the King of Solomo. Saya turunkan lagi biar singkat. Salah satu keturunan Sulaiman, cicit turun punya anak namanya Hannah. Hannah menikah dengan Imran yang menjadi nama surah Ali Imran. Hannah punya anak Maryam yang Injil menyebutnya sebagai Maria. Maria punya anak namanya Isa bin Maryam
Isa al-Masih. Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya keterkaitan nenek, punya keterkaitan kakek, bukan nenek. Kakeknya sama, buyutnya sama, yang bernama Ibrahim alaihi salatu wassalam, cuma beda nenek. Neneknya Isa itu orang Mesir yang bernama Sarah, sementara nenek moyangnya Rasulullah itu Hajar yang berasal dari Palestina. Kemudian Palestina biasa disebut dalam Injil sebagai Filistin, atau biasa dalam Injil disebut sebagai Kanaan. Biar jelas bahwa memang ajaran agama Allah yang kita sebut sebagai agama tauhid, akarnya dari Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kita ini sama menyebutkan Tuhan. Kemudian orang dalam bahasa Ibrani, orang Ibrani keturunan Ibrahim biasa menyebut kata El. Sementara kemudian orang Nasrani yang dulu asalnya berbahasa Aramaik di sekitar Suriah dan sekitar Filistin menggunakan bahasa Aramaik, menggunakan kata iluh, ilah atau iluhim, yang hari ini saudara menyebutnya sebagai Allah. Umat Islam menyebutnya Allah. Kenapa perlu saya sampaikan? Biar nggak ribut terus. Jangan ribut Tuhan, Pak. Nggak usah ribut tentang Tuhan, tapi jadilah hamba Tuhan yang baik. Yang masuk masjid jadilah hamba Allah yang baik. Jadilah muslim yang baik, yang mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut sebagai haqiqatul Muhammadiyah. Sebagai umat yang selalu patuh dan pasrah kepada kehendak Allah dan mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi saudaraku yang Katolik, yang Kristen, masuk ke gereja, silakan ikuti ajaran yang Anda yakini dan jadilah sebagai pengikut apa yang Anda yakini sebagai Yesus. Silakan, itu keyakinan saudara. Tapi jangan tanggung, jangan alang-alang. Tapi jadilah sebagai imitatio Christio. Paham, Pak? Kalau tak paham, ngaji Injil ke rumah tidak apa-apa, Pak. Karena saya termasuk pemerhati Injil. Saya banyak kitab-kitab yang berkaitan tentang itu. Salah satu kitab andalan saya itu namanya Muhammadur Rasulullah kama wurida fit Taurati wal Injil. Saya ada kitabnya itu. Saya tidak benci saudara, malah saya senang saudara datang ke sini. Biar kita saling bertukar kebaikan di dalam agama Allah, biar kita menjadi hamba Allah yang baik. Nah, jadi besok kalau lewat di masjid, masuk ke masjid, terima kasih atas hadirnya. Saudara yang muslim lewat ke gereja, hormati perbedaan, hargai keyakinan orang. Ya Pak ya? Ya, keyakinan itu urusan masing-masing, sebab Allah sudah mengatakan bab ini lakum dinukum waliyadin. Silakan agama Anda, silakan Anda yakini dan lakukan. Ada kami muslim akan melakukan itu sesuai dengan keyakinan kami dalam kehidupan masyarakat. Mari kita bersama-sama. Siapa tahu besok Pak BPD ya? Karena memang bukan kebetulan Pak BPD, memang masjid ini sangat butuh banyak. Siapa tahu Bapak menyiapkan uang dan mau menyelesaikan masjid, monggo, tidak kami larang Pak. Kami tidak minta, tapi kalau ada boleh Pak. Saling tidak masukkan dalam anggaran pembangunan desa Pak. Nah ini kan harus sama-sama diayomi. Cari wong Jawa mesti diopeni Pak. Lah sakit bahasa Jawa tak? Bisa sampean Pak? Iya lu. Lagi Pak Dendeng Madura sebenarnya cak Jawa kan nyampir kia. Maki kulo podo seperti kau kiyo. Lah ini karena acara Maulid. Kenapa kita bergembira atas Maulid Pak? Kenapa kita bergembira atas Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya saja membawa orang-orang yang beriman ke jalan Allah, tetapi mengubah wajah peradaban dunia. Tanah Arab, tanah Hijaz, Jazirah Arabia sebelum datangnya Rasulullah
tidak dikenal oleh siapapun. Memang ada kerajaan kecil di sekitar Jordania namanya kerajaan Kindah dan Ghassan. Tetapi di tengah kota Mekah tidak ada sebuah peradaban besar. Makanya ketika lahirnya Rasulullah, seluruh masyarakat yang ada di sekitar Hijaz, yang ada di sekitar semenanjung Arabia, kagetnya luar biasa. Ternyata Nabi yang dijanjikan di akhir zaman lahirnya di tengah kota Makkah yang nyaris tidak memiliki peradaban apapun. Aneh bagi orang lain. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab-kitab terdahulu, akan datang manusia akhir zaman yang lahir di sebuah tempat yang bernama Faransilah. Ternyata Faransilah ketika ditakwilkan di dalam bahasa Arab bermakna Bakkah. Bakkah itu kemudian diganti nama menjadi Makkah. Kenapa diganti? Karena awalnya nama Makkah itu Bakkah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkatan mubarakah. Berarti nama Bakkah itu mengacu kepada Makkah, tempat lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang awalnya masyarakat Arab tidak mengenal peradaban, yang awalnya tidak bisa baca tulis, kemudian diajarkan menulis, walaupun Nabi sendiri tidak pandai membaca dan menulis. Kemudian masyarakat Arab yang awalnya itu sungguh-sungguh tidak beradab, lambat laun dirubah oleh Rasulullah sesuai dengan ajaran Allah menjadi manusia yang beradab. Yang awalnya masyarakat Arab tidak memiliki agama, tidak memiliki Tuhan dan keyakinan. Memang di tengah masyarakat Arab ada keyakinan animisme dan dinamisme. Orang-orang Arab masa itu banyak yang menyembah bintang, banyak yang menyembah bulan, banyak yang menyembah hewan-hewan, banyak yang menyembah berhala. Setelah datangnya Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka agama tauhid, agama yang mengesahkan Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selepas itu kemudian abad 14 dan 15 Islam masuk ke Indonesia melalui dua gerbang. Gerbang yang pertama dari Persia yang masuk ke semenanjung Malaka, masuklah ke tanah Aceh. Yang kemudian masuk ke tanah Jawa melalui tanah India yang dibawa oleh Wali Songo, oleh Sunan Ampel dan seterusnya. Sampailah kepada kita hari ini, masuk ke Kalimantan Barat, masuk ke tanah Jawa, masuk ke Kalimantan Barat, masuk ke Jawa Barat, tidak persoalan. Yang penting satu keyakinan, satu akidah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang masuk ke tanah Jawa Timur diperkenalkan Allah itu sebagai zat yang maha tunggal, yang maha esa. Orang Jawa Timur masa baru keluar dari Hindu, Sulitnya di mana? Bagaimana tradisi dan budaya itu kemudian diluruskan dengan ajaran syariat. Dulu di masyarakat masih zaman Hindu, kita kenal dengan budaya tumpangan. Ada tumpang nanti, Pak. Kanjeng Sunan tidak mempersoalkan tumpeng. Kanjeng Sunan hanya meluruskan, kalau dulu orang tumpengan itu dibacakan pada acara kenduri, tujuannya untuk memuja dewa-dewa. Tapi setelah datangnya Islam, oleh Kanjeng Sunan itu diluruskan bagaimana kemudian makanan yang disajikan itu tujuannya hanya untuk ibadah kepada Allah dan dihitung sebagai sedekah dan amal salih. Tumpengnya mau dihilangin, Pak Ustaz, nggak usah. Kasihan ustadznya nanti. Kasihan, itu sedekah, Pak. Bentuknya seperti apapun enggak masalah. Orang Jawa Timur baru keluar dari ajaran Hindu, sulit menyebutkan kata Allah yang berasal dari bahasa Arab. Kanjeng Sunan tidak mempersoalkan, yang penting hatinya yakin saking Gusti Allah, soal penyebutan boten napa-napa. Orang Jawa Timur kemudian menyebutkan nama Allah itu Gusti Allah. Udah azan, Pak. Berarti selesai ceramah saya. Lanjut aja nih, Pak Abe. Istirahat dulu, Pak azan, Pak, ya. Istirahat dulu sebentar. Allahumma sholli ala Muhammad. Antone HP yang mau saya. Minta adzan maghrib sekali. Saya lanjut, Pak, ya. Lanjut. Masuk ke Jawa Timur, lidahnya orang Jawa Timur baru keluar dari ajaran Hindu, menyebutkan Gusti Allah menjadi Gusti Allah. Masuk ke Jawa Barat,
Di Jawa Barat ketemu dengan orang Sunda susah melafadzkan kata Allah karena baru keluar dari budaya Buddha. Orang Jawa Barat menyebutkan kata Allah itu dengan Gusti Allah. Tanya sama Kang itu, si Babe itu. Orang Jawa Barat kan tidak kenal Allah, Gusti Allah. Masuk lagi, pindah lagi ke kota Pontianak, yang itu orang Melayu, tidak kenal dengan kata Allah, tapi Tuhan. Orang Dayak bilang apa, Pak? Jubata. Mungkin tujuannya adalah Allah. Kita kenapa ribut soal bahasa? Yang penting ikhtiarnya hati, niat dan tujuan hati adalah Gusti Allah. Wong lidah mbah saya nggak bisa dipotel, Pak. Wong lidah mbah saya orang Madura kok. Suruh nyebut kata Allah tuh sulit. Gusti Allah ba Allah, Allah ba Allah. Tak bisa, Pak. Wong mbah saya sama kali Pak Kiai Zabur itu. Allah Allah. Gusti Pangeran, Gusti Allah Pangeran. Kenapa kita ribut masalah itu? Wah, ini kurang fasih. Kalau mau fasih ganti nama, Pak. Jadi Arab sampean. Saya sampai seperti ini nih, Pak. Susah. Orang sampean tuh fasih. Fasih apa? Gue temu orang Arab saya diketawain. Coba orang Arab suruh ngomong Jawa, bisa nggak? Nggak bisa. Wong Madura suruh ngomong Arab ya susah. Kecuali yang ngaji seperti menantu Pak Kiai ini. Ya kalau yang lainnya susah, Pak. Saya biarkan saja. Yang penting keyakinannya akan Allah tidak bergeser. Masalah penyebutan nama, bahasa Allah yang maha faham. Gak usah ribut masalah itu, Pak. Jadi manfaatnya maulid itu karena Nabi yang Allah sebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan aku semata-mata tidak sekedar mengutus engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti ini kan kita baca fi hubbi ya. Baca fi hubbi karena itu bagian tradisi maulidan yang berkembang di masyarakat Jawa Timuran, Pak. Nah, ini nanti masyarakat macam sekali. Oh, ini panitia untung besar ini, Pak. Mau saya suruh baca juga, mau suruh baca ini. Nih teman-teman, para sahabat dan jamaah sekalian, khususnya jamaah tabligh, terima kasih atas perjuangannya sudah mendakwakan Islam di tengah-tengah masyarakat, keluar masuk kampung itu luar biasa, Pak. Itu ada jamaah tabligh, itu khuruj 3 hari mungkin di sini ya. Semoga Allah merahmati Anda semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita sudah berjanji kepada Rasulullah dalam kitab ini Maulid Al-Majmu'ah. Ini ada satu kalimat di Mali Habibun siwa Muhammad khairul rasulin nabiyyil mukarram. Pak, Bapak pernah jatuh cinta, Pak? Pernah jatuh cinta? Itu Mbah yang di Mbah umur berapa, Pak? Nggih, jenengan, Mbah. Nggih. Sampean umur berapa? Umur sampean berapa? Umurnya berapa? Nggak percaya. Belum tumbuh gigi kok. Mbak Niki saya nom, Pak. Paling umur 12 tahun, Pak. 10 tahun. Masih belum tumbuh gigi, Mbah ini. Masya Allah. Mbah pernah jatuh cinta, Mbah? Pernah jatuh cinta? Allahu Akbar. Kalau kita memang betul mencintai Rasulullah Muhammad SAW, pasti kita berani meniru perilaku dan akhlak orang yang kita cintai. Bicaranya Nabi lemah lembut. Setiap bicara dengan orang lain, bahkan ketika menasihati orang lain tidak tersinggung dengan nasihat Nabi. Semakin kita membicarakan Rasulullah SAW, sama halnya dengan kita menyelami lautan semakin dalam, maka akan semakin banyak mutiara yang kita dapatkan. Kalau kita bicara satu bab saja tentang Rasulullah, nggak akan habis kita bicara tentang itu. Apalagi bicara tentang perjuangan
Rasulullah tidak akan habis waktu kita untuk membicarakan itu. Apalagi ketika bicara tentang bagaimana Rasulullah bersikap terhadap orang lain. Coba, kalau kita bicara tentang sabarnya Rasulullah, nggak ada makhluk di atas bumi ini yang lebih sabar melebihi sabarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu datang bukan disambut dengan hadrah. Rasulullah datang itu bukan disambut dengan minuman seperti kita. Rasulullah itu bukan disambut dengan makanan, enggak. Rasulullah itu disambut dengan batu, Pak. Bahkan ketika Rasulullah dilempari dengan batu, ditanya oleh malaikat, "Ya Muhammad, apakah engkau mau jika seandainya orang yang melemparimu aku balas dengan lemparan yang sama?" Bahkan kalau memang engkau mau ya Muhammad, kata Jibril, bahkan Malakul Jabal, malaikat penjaga gunung, berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, seandainya engkau mau, gunung ini akan aku lemparkan ke orang itu. Apakah engkau mau ya Muhammad?" Nabi menjawab kepada malaikat, "Jangan ya malaikat." Malah Rasulullah mendoakan, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berikanlah hidayah, berikanlah petunjuk kepada kaumku. Mereka memusuhiku karena mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu ya malaikat, niscaya mereka beriman dengan ajaran ini. Kalau kita belajar tentang itu, maka insya Allah Ustaz Muhsin akan lebih sabar dan lebih ikhlas di tempat ini. Insya Allah beliau akan lebih kuat. Coba bayangkan Rasulullah ketika berangkat dari Madinah itu. Rasulullah itu berangkat ke Madinah, ke Tabuk, provinsi Tabuk hari ini. Dari Mekah, dari Madinah ke Tabuk itu kurang lebih 700 kilo, Pak. Bukan 700 kilo dari sini ke mana itu? Putus Ibau, Pak. Dari Pontianak ke Putus Ibau, seperti itu perjalanan. Rasulullah pakai apa? Apakah Rasulullah pakai mobil? Nggak ada mobil masa itu. Rasulullah hanya pakai onta, Pak. Di tengah panas yang luar biasa. Apakah kemudian Rasulullah bersedih? Tidak. Karena Rasulullah mengajak manusia itu ke jalan Allah. Apakah kemudian Rasulullah bersedih hati dan menangis? Tidak. Rasulullah menangis ketika apa? Ketika umatnya itu memusuhi beliau dan tidak beriman kepada ajaran beliau. Bukan ketika dicaci. Kita ini selalu bersedih ketika orang mencaci kita. Untuk apa kita peduli dengan cacian orang selagi yang kita sampaikan adalah tujuannya kebaikan di jalan Allah? Kita dimusuhi orang biasa, Pak. Kalau ditanya dengan Ustaz Zabur ini, ya beliau sukses seperti hari ini. Beliau dulu masuk kampung di sana itu. Tahu saya perjalanan beliau itu. Yang saya tidak tahu gajinya aja, Pak. Kalau perjalanan beliau paham saya. Sama dengan Ustadz Muhammad itu dari zaman kita di pesantren. Luar biasa beliau tuh sabar itu. Mudah-mudahan terus sabar, Pak. Mengayomi masyarakat ini. Sama dengan Ustadz Muhsin. Kelak pasti Anda akan bertemu dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tujuan kita adalah arju syafa'ata min Muhammad law kuntu artakibul muharram. Kita ini hanya mengharapkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika pada satu masa kita berbuat maksiat kepada Allah. Lau kuntu artakibul muharram, jika seandainya aku ini berbuat maksiat, berperilaku yang tidak baik, jika seandainya aku melanggar perintah Allah, tujuan kita cuma satu, memohon syafaat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara syafaatul uzma, syafaat terindah, syafaat terbaik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah syafaat yang paling kita tunggu nanti di yaumil qiyamah. Sebab kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku ini adalah orang yang memberikan syafaat dan yang paling ditunggu syafaatnya di yaumil qiyamah. Maka insya Allah melalui majlis yang mulia ini, semakin banyak kita mencintai Rasulullah, semakin banyak kita mengikuti ajaran Rasulullah, semakin kita banyak ikut ajaran Rasulullah, maka semakin lebih baik dan lebih lembut akhlak kita terhadap manusia-manusia yang lain. Para bapak, para ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagai bagian akhir, kan ini udah 1 jam, takut bapak-bapak masih banyak keperluan di luar sana. Atau memang hari ini hari libur, Pak? Hari libur ya? Baik, kalau begitu mungkin saya tidak bisa berlama-lama, cuma saya mau cerita sedikit, Pak. Beberapa hari yang lalu, ketika saya mengantarkan istri saya ke sebuah tempat, saya menunggu istri saya sekitar 3 jam. Tiba-tiba di belakang saya di pinggir jalan itu, ada
yang sedang menjajakan makanan. Dia menjajakan roti. Saya tidak tahu kalau yang menjajakan roti ini ternyata tidak bisa melihat. Ternyata dia dalam keadaan buta. Kemudian saya menoleh ke belakang. Saya bukan karena kasihan kepada dia, tapi saya melihat orang ini sebagai hal yang luar biasa. Dalam keadaan mata yang tidak bisa melihat sejak lahir, ternyata dia tidak berpangku tangan. Dia dengan rela dan ikhlas hati berjualan. Ketika saya membeli sepotong roti dari tangannya, saya pengen mendengar cerita dari orang ini. Saya tanya, Pak, sudah berapa lama Anda jualan? Saya jualan kurang lebih 15 tahun. Keliling, Pak? Tidak, di tempat ini juga. Apa yang memotivasi Bapak untuk jualan? Padahal kondisi Bapak mungkin agak sedikit repot. Dia menjawab kepada saya tidak merasa Allah memberikan kekurangan untuk saya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Padahal mungkin kita akan melihat itu kekurangan. Saya meyakini ini ada anugerah dari Allah Tuhan saya. Saya lahir memang sudah seperti ini dalam keadaan buta. Pada awalnya pasti saya terkejut. Tapi setelah saya pikirkan, ternyata ini adalah anugerah yang besar dari Allah. Karena Allah telah memilih saya. Semakin berat rasanya saya menjawab. Bukankah Allah pasti memilih orang yang kuat? Kalau tidak kuat, Allah tidak akan memilih. Sebab bukankah Allah sudah menjanjikan, katanya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena tidak mungkin Allah membebankan sesuatu kepada hambanya di luar batas kemampuan. Tanpa sadar air mata saya menetes. Ternyata saya yang dilahirkan dalam keadaan sempurna, mata yang sempurna, fisik yang sempurna, akal yang sempurna. Tetapi saya lebih banyak mengeluh. Allah mengirimkan saya pelajaran di sore itu. Saya tanya, bagaimana transaksinya, Pak? Apakah Bapak mengetahui berapa jumlah uang itu? Sampai hari ini saya tidak tahu berapa uang yang saya pegang dan yang saya dapatkan. Harga roti ini 5.000. Berarti pembeli memberikan uang yang cukup, yang pas. Oh tidak. Saya tinggal tanya kepada pembeli berapa uangnya. Bahkan ketika saya mau mengembalikan uangnya, saya tanya lagi, apakah uang yang saya kembalikan sudah cukup? Semakin menetes air mata saya. Allah menitipkan keistimewaan pada makhluk yang ini. Allah menitipkan keistimewaan dan kejujuran yang luar biasa. Apakah Bapak tidak curiga kepada orang lain yang akan mengakali Bapak? Mata saya memang tidak melihat, Pak. Tapi bukankah Allah melihat? Boleh jadi orang itu berbohong kepada saya, tetapi dia tidak akan bisa berbohong kepada hatinya. Dia bisa menyembunyikan apapun dari saya karena memang saya tidak melihat. Tapi sungguh dia tidak bisa menyembunyikan apapun dari pandangan Allah. Sungguh dalam kalimat yang diucapkan oleh orang ini. Pak, dari siapa Bapak belajar ini? Dia menjawab, saya mendengar pelajaran ini dari orang tua saya. Dan orang tua saya selalu menyebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling jujur di atas muka bumi. Dari kecil kata itu yang selalu saya dengar. Orang tua saya, ibu saya selalu menceritakan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok yang istimewa. Dan itulah yang menjadi acuan saya sampai hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa hidup saya ini ditentukan oleh Allah. Kematian saya juga ditentukan oleh Allah. Apalagi hanya persoalan rezeki yang seperti ini.
Saya yakin rezeki saya tidak akan tertukar. Mau dikejar kemanapun rezeki saya hanya segitu. Yang membedakan itu mungkin hanya jumlah, tapi bukan manfaat. Di sore itu saya betul-betul menangis kepada Allah. Ya Allah, terima kasih atas pelajaran istimewa ini. Saya mendapatkan pelajaran dari seorang yang a'ma, dari orang yang tidak bisa melihat, tapi ternyata hatinya melihat kebenaran. Banyak di antara kita, mata kita melihat, tapi kita menutup dari kebenaran. Kenapa kita condong kepada duniawi ini, yang pada akhirnya akan meninggalkan kita dan ditinggalkan oleh kita? Pilihan hidup itu, Kang Sobana, cuma dua. Pilihan hidup teh cuma dua. Ditinggalkan atau meninggalkan. Kita hidup ini pada akhirnya meninggalkan atau ditinggalkan. Pilihan hidup itu tak banyak. Apakah menjadi baik atau tidak? Tapi apakah Allah memaksa? Tidak. Allah dengan segala kasih sayangnya tidak pernah memaksa hambanya. Kalau kamu mau baik-baik saja, kata Allah. Kalau mau buruk-buruklah. Karena Allah tidak tergantung kepada kehendak dan keinginan kita. Maka di sore yang mulia ini, mudah-mudahan pertemuan kita ini hingga kelak menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan perjuangan saudara-saudara kita yang di sini, mudah-mudahan masjidnya cepat selesai. Terima kasih atas bantuan-bantuannya. Dan yang sudah menyumbang, saya kemarin dengar dari salah satu organisasi, kalau tidak salah dari Munzalan ya, sampaikan salam hormat kami. Saya pribadi sebagai muslim, saya hanya mengingatkan pesan Nabi kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, "Mabana masjidan fid dunya, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid di dunia ini karena ada jalur periwayatan yang berbeda, di dunia ya, dan seterusnya. Barang siapa yang membangun masjid di atas muka bumi ini karena Allah, maka Allah membangunkan istana baginya di surga. Untuk saudara-saudaraku yang non-muslim, saudaraku yang Kristiani, terima kasih atas hadirnya, kesempatan waktunya untuk hadir bersama kami di tempat yang mulia yang kami muliakan ini. Saya hanya titip pesan dari apa yang Anda yakini. Kalau tidak salah dalam pasasi Injil menyebutkan kata Yesus yang indah, katanya Isa bin Maryam mengatakan seperti ini, cintai di bumi, cintailah makhluk yang di bumi, maka yang di surga akan mencintaimu. Untuk saudaraku yang muslim, pesan sederhana dari Rasulullah, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Kasihanilah yang di bumi ini, kata Rasulullah, maka Allah yang ada di arsy-Nya pasti akan menyayangi kalian. Allah tidak akan mengurangi rezeki Kang Sobana. Kang Sobana yang hari ini punya usaha, kemudian disumbangkan sebagian untuk masjid ini, Allah tidak akan mengurangi itu. Allah akan menambahkan. Janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat sadaqatan min malin bal yazdad." Tidak akan berkurang sedikit pun dari harta yang kau sedekahkan. Bal yazdad, akan tetapi pasti ditambahin oleh Allah. Yang sedekah makanan tidak akan dikurangin oleh Allah. Saya sedekah bu ini tambahin ya Allah. Saya sedekah PC tambahin ya Allah. Saya sedekah obeng ngerti obeng Pak? Obeng, orang tuur mesti ngerti obeng Pak. Obeng itu uang Pak. Kan beda dikit, obeng uang obeng. Saya ini alhamdulillah atas izin Allah, saya ini dikaruniai beberapa bahasa Pak. Jadi istri saya yang ikut dengan saya itu orang Jawa Barat, orang Cianjur. Itu setiap hari saya pakai bahasa Sunda Cianjuran Pak. Karena bahasa Sunda Cianjuran itu ya sami sarang ya sarang nanteh sarang kasih. Karena bahasanya lembut. Saya ngaji di pesantren dulu pertama di Jawa Barat. Ngaji di Jawa Barat. Jadi kalau ngertikan kitab itu, murad kitab itu pakai bahasa Sunda. Nah, tapi guru-guru saya juga orang Madura, karena saya Madura ya pakai bahasa Madura yang halus. Pindah ke Jawa Tengah saya pakai bahasa Jawa Tengahan. Jadi alhamdulillah hari ini
saya dikaruniai beberapa bahasa daerah di Indonesia. Insya Allah besok-besok saya mau belajar bahasa Dayak, Pak. Saya cuma satu ya, bahasa Dayak ya, Kezabur ya. Kalau kita zaman main bola di Bengkareng dulu, ampus kamai kita boh. Gajah. Gajah. Saya pun ketawa, mana gajahnya ini? Orang-orang apa ya? Orang Dayak ini luar biasa, semut aja dibilang gajah ya. Gajah katanya. Saya main bola sama beliau, kemakejon mana gajahnya ini? Ay di Karajak saya ngerti dikit, wah di Karajak kampus kamai. Insya Allah masih ingat, dan mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.